jam sudah bisa sampai ke sini. Dan di sini juga sudah ada banyak pondok dan juga aman untuk bagi para wisatawan, traveler yang mau datang ke sini, karena di sini juga beberapa fasilitas sudah mulai dibangun. Pantai Suwa masuk dalam zona Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Di sini, oleh BKSDA telah dibangun sejumlah penginapan atau cottage dan juga sejumlah pondok untuk memanjakan wisatawan ketika berkunjung ke sini. Selain itu juga dibangun jembatan yang menjulur ke laut. Saya sudah menikmati indahnya pesona Pantai Soa Kabupaten Nabire, dan saat ini saya berada di jembatan panjang di depan pantai. Jembatan ini biasa digunakan oleh masyarakat lokal, masyarakat sekitar dan juga pengunjung untuk mancing. Meski dalam zona BKSDA, Pantai Soa masih dikelola oleh para pemilik nelayan. Bahkan di bagian kanan pintu masuk, pantai ini murni dikelola oleh pemilik nelayan dengan membangun pondok secara sederhana. Nah, kita baru saja melihat keindahan serta keunikan Pantai Soa di Nabire, tepatnya di Teluk Cendrawasih. Kali ini saya mau mengajak Anda semua untuk menyaksikan semua pemandangan unik lainnya masih dalam Teluk Cendrawasih juga. Kita akan menempuh perjalanan kira-kira 10 hingga 15 menit menggunakan speed. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sebuah keunikan yang luar biasa, yaitu ikan hiu paus. Seperti apa serunya? Ikuti perjalanan saya. Asik! Keberadaan hiu paus di Teluk Batu Sore menjadi salah satu destinasi wisata Nabire yang cukup terkenal hingga ke mancanegara. Saya bayangkan besar dan ganas. Perjalanan ke sana menggunakan speed bisa memakan waktu 10 hingga 15 menit, tergantung kecepatan dari speed tersebut. Akhirnya saya sampai. Ini pengalaman pertama saya bertemu dengan hiu paus. Ada perasaan gembira tapi juga was-was, karena kata orang, hiu tutul ini sangat ramah dan tidak seganas yang dibayangkan kebanyakan orang ketika mendengar nama hiu. Sekarang saya sudah sampai di Resbagan, di tempat di mana kita bisa melihat dari dekat hiu paus yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, saat ini ada beberapa ekor ada di bawah. Tapi sebelum kita melihatnya ke bawah, kita mau minta izin dulu, kita mau tanya-tanya dulu sama Bapak yang menjaga bagan di sini. Oke Pak, ini kita dari tadi dari pesisir pantai, kemudian kita sudah sampai di sini, kita mau melihat dari dekat hiu paus Pak. Di sini biasanya berapa ekor yang biasa main-main di sini Pak? 3 paling banyak ya. Ini besar sekali. Ini kalau dekat di sini bahaya tidak Pak? Tidak juga ya. Biasa Bapak turun juga ke bawah tidak Pak? Oh tidak. Kalau tamu turun ke bawah juga boleh Pak? Oh boleh ya. Oke, kalau gitu berarti sebentar saya boleh turun ke bawah Pak ya. Oke. Nah, asik sekali. Sini kita akan turun ke bawah air untuk melihat dari dekat hiu paus yang sudah ada di sini. Kalau kita melihat ke bawah, sudah ada beberapa ekor yang sudah ada di bawah, dan saya akan turun untuk menemui mereka. Dari badan inilah para nelayan memberi makan hiu setiap hari. Oh iya, hiu paus memiliki nama ilmiah Ricordon typhus. Menurut warga setempat, kelompok hiu paus di sini ada 7 ekor. Namun yang sering muncul ke permukaan hanya sekitar 3 ekor. Saya termasuk yang beruntung karena saat berada di sini, 6 ekor sekaligus naik ke permukaan untuk mendapatkan makanan sambil berenang bersama saya. Di belakang saya di bawah sini sudah ada kurang lebih 4 ekor hiu paus, dan di bawah mereka sedang makan di bawah, dan saya sudah benar-benar dekat dengan mereka. Dan ini sangat seru buat kamu traveler. Saya menantang untuk datang ke sini ke Teluk Cendrawasih.
sedang menyiapkan makan siang untuk kita nikmati bersama, makanan ala kadarnya dan pasti seru dan menyenangkan. Asik. Selamat siang. Ayo, mari kita makan. Ini ada nasi, kemudian ada sayur, ada juga ikan dan tempe dan temannya yang paling enak adalah pasta. Oke, selamat makan. Selamat makan. Menikmati panorama bawah laut bersama hiu paus sudah. Kini, dari Pantai Soa, kita bergeser 21 km lagi ke arah barat, tepatnya di Cebu, Bupati Sore, untuk melihat salah satu ciptaan Tuhan yang paling indah, burung cendrawasih. Akses jalan-jalan ke sini cukup baik, sehingga memudahkan kita untuk menjangkau surga tempat bermainnya cendrawasih. Setelah menempuh waktu sekitar 40 menit, akhirnya saya tiba juga di Cebu. Di sini saya bertemu dengan seorang pemandu yang mengenal betul lokasi bermainnya cendrawasih. Bung Dorus Hamberi namanya. Dari sini saya harus berjalan kaki kurang lebih 1 kilo melalui jalan setapak untuk sampai ke titik tujuan. Saat ini saya sedang berada di sebuah hutan di Nabire. Kita akan pergi melihat salah satu tempat di mana biasanya ada burung cendrawasih bermain. Dan ini merupakan salah satu spot wisata yang juga ditawarkan ketika kita berkunjung ke Nabire. Seperti apa serunya perjalanan ini? Kita terus masih akan masuk ke dalam hutan lagi. Ikuti perjalanan saya ya. Menurut peraturan Bung Dorus, waktu bermain cendrawasih biasanya dimulai dari pukul 6 hingga 10 pagi. Namun karena perjalanan yang jauh, saya baru tiba pukul 10 sehingga tidak lagi bisa menemukan mereka. Saya harus menunggu sekitar 5 jam lagi di tengah hutan sebelum burung-burung ini kembali bermain sekitar pukul 15 hingga pukul 17 sore. Beruntung dalam waktu tunggu saya bisa mengamati beberapa jenis burung seperti mambruk sang penari yang sedang asik bersantai di ranting pohon. Saat ini kita ada di bawah gunung Nabire. Kita sedang melihat cendrawasih di atas dan kita tidak boleh bersuara supaya tidak mulai perhatian. Dan cendrawasih tidak pergi saat ini mereka sedang bertengger di atas. Ada sekitar 6 sampai 7 ekor yang ada di atas yang sudah kita beberapa sudah diterbangkan. Tapi untuk saat ini dia tetap diam supaya tidak mengganggu. Nah itu suaranya, itu suara cendrawasihnya. Keren kan? Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Dari kejauhan, saya bisa mendengar kicauan cendrawasih seperti saling memanggil. Burung cendrawasih ini merupakan burung yang suka hidup berkelompok dan memiliki insting yang cukup baik. Mereka bisa mendengar dan merasakan langkah kita dari kejauhan. Tidak banyak orang yang bisa bertemu langsung dengan burung ini kalau tidak ada penyamaran dan pergerakan yang berlebihan. Hari ini saya cukup beruntung karena meski saya berjalan hingga berada di bawah pohon tempat mereka bermain, tidak satupun dari mereka yang beranjak. Kawanan ini bahkan bermain tanpa mempedulikan kehadiran saya. Untuk pertama kali saya bisa melihat dan menikmati candra burung surga di alam bebas. Ini juga sekaligus menjadi perjalanan saya yang paling mengesankan selama mengeksplor wisata keunikan alam Papua. Terima kasih Tuhan. Dari Rimba Papua bersama burung surga, kini saya ajak Anda untuk menikmati panorama alam air terjun Bihewa. Perjalanan ke Bihewa dari kota Nabire kurang lebih 30 km ke arah timur. Akses ke sini cukup baik, sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk sampai ke lokasi air terjun Bihewa.
hari ini saya sudah ada di air terjun Bihewa di Nabire. Dan tempat ini merupakan salah satu tujuan wisata dari masyarakat yang ada di kota Nabire. Dan kalau Anda ada di sini tuh lumayan dingin, sejuk karena memang di lembah ini ada air terjun yang besar dan air terjun ini ada 6 tingkat sampai ke atas dan semakin kita ke atas air terjunnya semakin deras dan ini memberikan sensasi yang baru ketika kita berkunjung ke air terjun. Selamat menikmati air terjun Bihewa Nabire. Polres tempat, air terjun Bihewa terdiri dari 6 tingkatan dan selama ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi warga kota Nabire ketika hari libur tiba. Sayangnya selama masa pandemi Covid, wahana ini jarang dikunjungi masyarakat hingga nampak tak terawat oleh pemilik tempat. Saya akan bertemu salah satu komunitas yang merupakan penyelam-penyelam handal di kota Nabire. Mereka menamakan diri Street Fishing Nabire. Komunitas ini memiliki anggota sebanyak 20 orang. Penyelam tanpa tabung ini boleh dibilang gokil karena mereka mampu turun ke kedalaman 10 hingga 15 meter dari permukaan laut untuk mendapatkan tangkapan ikan. Jangan salah, meski mereka tergolong pemburu ikan, tidak semua ikan menjadi sasaran tembak. Karena mereka dibekali dengan aturan mengeksploitasi ikan, sehingga hanya ikan-ikan konsumsi saja yang menjadi sasaran buruan. Selain memburu ikan konsumsi, komunitas ini juga sering terlibat dalam aksi sosial perlindungan terhadap karang. Dari mereka banyak informasi yang bisa didapat, terutama informasi terkait kerusakan alam di bawah laut di kawasan konservasi seperti karang dan biota laut lainnya. Nah, hari ini saya sudah berada dengan teman-teman Spearfishing yang tadi sudah menunggu saya dan kita akan segera turun untuk melihat potensi apa saja yang ada di Pantai Nusi langsung dari bawah laut bersama dengan teman-teman. Oke, di persiapannya apa saja yang dilakukan? Persiapan gear dulu ya. Jadi obrolan tadi ini gearnya ya? Ya. Oke. Dari mana dulu? Gear dulu, terus apa lagi? Masker dari snorkel ya. Ada fin, terus ada apa lagi? Bebek, pemberat, beras, baju. Oke. Jadi ini biasa turun ke bawah juga ramah lingkungan ya, tidak merusak lingkungan atau tidak? Betul. Kita jaga lingkungan ya, lingkungan tetap aman ya. Itu yang penting ya. Oke. Jadi nanti kita mau turun ke bawah lihat lagi. Oke? Boleh. Nanti saya ganti baju kemudian saya join teman-teman. Oke.
sekali dengan ketangkapan yang memuaskan, dan kita pulang ditemani dengan sunset Nabire yang sangat luar biasa. Pantai Nabire menjadi akhir perjalanan saya di Kabupaten Nabire dalam program Pesona Indonesia dari Papua kali ini.